wa dzurratun minha, dan sebiji sawi dari a'malul qulub, dari amal hati itu khairun, lebih baik min amsalil jibali, daripada segede gunung, min a'malil jawarihi, dari amal anggota badan. Amal hati itu lebih baik walaupun sebiji sawi daripada amal anggota badan walaupun segede gunung. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila jami'i masyayikhina fid din, irsan ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Syekandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan menolong kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan tentang hikmah, yang salah satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Syekandari, man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Barang siapa yang menyangka terputusnya kewelasannya Allah, terputusnya kasih sayang Allah dari takdir-takdir Allah, maka persangkaan itu adalah karena pendeknya atau terbatasnya akal, pikiran, pemahaman yang bersangkutan. Kemarin sudah dijelaskan ada seorang ulama yang sakit gitu. Karena sakit itu sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, kemudian sampai ranjangnya itu dikasih lubang. Nah, temennya melihat hal tersebut menangis, ngoten toh? Menangis, ya Allah, kok sampai kayak ngoten, cobaan ujian panjenengan. Nah, ternyata orang itu malah, ojo nangis, wong aku dewe, saya sendiri itu seneng dengan apa yang saya alami. Karena yang saya alami ini kemudian Allah menganugerahkan saya bisa melihat dan mendengar suara malaikat, dan saya itu bahagia dengan seperti itu. Tentu melihat dan mendengar suara malaikat itu bukan dengan mata, jelas dengan rasa, dengan batin, dengan hati yang bersih. Nah, niki kelanjutannya niki.
Wa qad qila, dan sungguh diceritakan atau diucapkan nggih sama saja dengan diceritakan nggih. La yakhlu al mu'minu, bahwasannya tidak pernah sepi seorang mukmin, tidak pernah sepi seorang mukmin min illatin, dari sakit. Tidak pernah sepi seorang mukmin dari sakit. Satu. Yang kedua, au ailatin, atau kesulitan. Nah, sing pernah loro, nah aku pernah loro hampir semua pernah sakit. Pasti orang mukmin itu akan dicoba dengan hal-hal seperti itu. Au ailatin, atau kesulitan, au dillatin, atau ngeroso ino atau dihinakan. Dinyak uang pun pernah toh? Ini ngoten niku di antaranya. Au faqatin, atau merasa terpepet sehingga banget butuh. Pernah? Pun pernah kentekan beras. Mboten usah digetke nek cerita ribatin dhewe ngoten mawon. Napa seumpami apa wong sing duwe sawah amba ora pernah kentekan beras. Urung mesti. Auqilatin, atau dalam keadaan yang sedikit. Sedikit napa niku? Sedikit napa pripun? Nggih mepet. Wong arep tuku bensin seliter aja bingung. Lah piye ora bingung? Wong duwe mung 5.000. Lah seliter ora iso. Apa nang pom? Iku sing paling aman tempong niku, kantuk niku 5.000 aja. Lah nggih. Wong sakniki ngono sing botolan 10.000. Iku sing penuh niku. Jadi sungguh telah pernah diceritakan dan diucapkan bahwa seorang mukmin itu tidak akan pernah sepi daripada yang namanya sakit, yang namanya kesulitan atau kehinaan. Kehinaan niku mboten kehinaan di hadapan Allah nggih. Nggih mungkin dihina ngoten niku. Au faqatin, atau banget butuhnya, kepepet, au kilatin, atau dalam keadaan sedikit. Sedikit lah niki bisa dikembangkan tidak hanya dalam masalah duit ngoten. Sedikit itu juga sedikit teman. Itu bisa jadi coba. Rasulullah sendiri sudah pernah di boikot, Pak. Gitu. Pernah ya di Taif niku terkenal nggih ceritanya. Di Taif itu pun itu ada keluarga loh Pak, nek diurut-urut niku Rasulullah. Tapi di sana malah dilempar-lempar. Anak kecil yang lempar. Pernah ngoten niku. Nah, kalau karena kita itu pernah, ya sekecil-kecil kita itu karena kita umat Rasulullah nggih pernah kaya ngoten niku. Moko mboten usah sedih. Mboten usah sedih. Niku mun mukmin niku ngoten niku. Wa fil khabari, dan tersebut di dalam satu hadis anillahi ta'ala, yang hadis tersebut anillahi ta'ala dari Allah, berarti hadis qudsi. Ini hadis qudsi disebutaken ngeten iki. Katakan al-faqru sijini, kefikiran itu adalah penjaraku. Allah dawuh ngoten niku. Al-faqru, kefikiran itu adalah penjaraku, wal maradu, dan sakit itu qayyidi, itu adalah ikatanku, belengguku. Ahbisu bidzalika, yang saya menahan dengan fakir dan sakit itu, bidzalika, menahan dengan itu, man ahbabtu, orang-orang yang aku cintai. Luar biasa toh. Jadi kalau kita sakit, kita dalam keadaan fakir gitu, itu adalah salah satu cara Allah untuk mencintai kita. Atau kalau dibalik, salah satu cara agar kita mengerti cintanya Allah. Karena sesungguhnya sebetulnya tidak pernah tidak, Allah itu selalu mencintai hamba-hambanya. Mung kita itu seringkali, banyak orang, mungkin juga kita ya, seringkali kita itu berot niku pripun? Harap dikasih sayangi Allah lari, melayu. Paham ngoten niku.
Saya man ahbabtu min ibadi, orang-orang yang aku cintai dari golongan hamba-hambaku loh. Sudah diakui sebagai hamba, dicintai, luar biasa. Niki mboten ngajaraken wong Islam kudu fikir, mboten. Pun paling tidak ngeten iki, nek pas fikir, nek pas lara, sabar. Syukur, bisa syukur gitu loh. Lara kok syukur. Lah niku wau ceritane ulama yang saya sebutkan tadi. Niku sakit, karena sakit itu Gusti Allah dia sabar dan mungkin syukur, lalu kemudian dianugerahi saged mirengaken, saged melihat malaikat dengan mata batinnya. Niku kan luar biasa. Nah, karek ngeten iki kadang-kadang, lah awak dhewe iku luwih seneng sing endi? Luwih seneng lara, terus oleh kanugrahan sing apik kaya ngono, apa seneng foya-foya? Ngoten niku. Seneng nggih, seneng sowa-sowa nggih, apa foya-foya nggih. Oh, iku seneng gitu. Tapi itu kan seneng yang sesaat. Kalau orang percaya dengan akhirat, pasti akan menimbang-nimbang. Yo nang dunia iki senenge ya aja banget-banget lah. Jangan terlalu berlebihan. Harus dipertimbangkan bahwa kita itu mempunyai imbalan rasa senang di akhirat nanti. Lho Pak, urip niki mboten oleh seneng, ya malah kudu seneng. Senang di dalam keadaan apapun. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada para malaikatnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang kekasih-kekasihnya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak mempunyai rasa takut dan rasa sedih. Nek mboten enten rasa takut, rasa sedih berarti seneng, ngoten lho. Gitu, berarti seneng niku harus. Tapi rasa senang itu bukan dicari dengan yang melanggar perintah-perintah Allah. Rasa senang itu juga ada di dalam orang yang lagi kepepet. Sakniki kepepet napa sing sampean seneng? Nuwun sewu, lah dipiting mek sing miting bojone kok. Ya seneng ta. Ampun ket-ket Ampun banter-banter nek cerita iku. Wa fiha aidon dan di dalam marad, sakit dan fakir, tahsulu lahu ta'atul qulub, akan bisa menghasilkan bagi orang yang mengalaminya satu ketaatan hati. Orang yang dalam keadaan fakir maupun sakit itu biasanya atine saged taat. Nah, kalau bisa mengambil pelajaran itu akan cepat. Cepat hati itu bergantung taat kepada Allah. Apakah yang namanya taat hati itu? Wa amaliha, dan amal-amalnya hati. Nanti dijelaskan. Wa dzurratun minha, dan sebiji sawi dari akmalul qulub, dari amal hati itu khairun, lebih baik min amsalil jibali, daripada segede gunung, min akmalil jawarihi, dari amal anggota badan. Amal hati itu lebih baik walaupun sebiji sawi daripada amal anggota badan walaupun segede gunung. Salat tok tapi mboten khusyuk. Salat niku kan pergerakan anggota badan. Khusyuk niku perbuatan hati. Ngoten lho maksudnya. Nek salat gak khusyuk walaupun bola-bali nggih kurang sae. Lah nek sing sae maneh salate wis akeh, khusyuk sisan. Niku luar biasa. Bapak-bapak yang saya hormati, pada beberapa hari yang lalu di grup WA kita itu kita dialog tentang hati yang penuh hanya dengan Allah. Ada kaitannya dengan Gus Ja'far itu loh. Nggih, di WA kita ingat nggih. Bapak begini.
saya mengambil kesimpulan begini. Seseorang kalau sholatnya niku belum bisa sepenuhnya khusyuk, itu berarti kehidupan sehari-harinya niku belum bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum bisa ikhlas hidup itu hanya untuk Allah. Niku kesimpulan saya ini, kalau seseorang itu di dalam sholatnya baru 10% bisa khusyuk, niku lillahi ta'ala di dalam kehidupan sehari-harinya juga 10%. Maksud nggih? Tapi orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu kan hidup mati saya, amal-amal saya hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Kalau bisa full, itu bisa full sholatnya khusyuk. Kok enten pelatihan sholat khusyuk? Niku mboten sederhana. Orang belajar sholat khusyuk niku mboten sederhana. Karena sholat khusyuk itu berhubungan dengan kesehariannya, amal batinnya niku. Sudah bisa belum lillahi ta'ala full? Loh, siapa Pak yang bisa lillahi ta'ala full dalam kehidupan sehari-hari? Nyatane para wali niku dadi wali nggih ngoten niku kan. Lillahi ta'ala full. Kok bisa ngoten niku? Kalau seseorang itu semakin mengenal Allah, pasti akan semakin full dia lillahi ta'ala. Kemarin-kemarin kan sampai dijelaskan, kita itu kan kayak listrik toh. Di badan kita nih kalau kayak ada aliran listrik, kita itu dihentikan aliran listrik itu sedetik 2 detik saja kejang-kejang. Niku sinten sing mari nek mboten Gusti Allah. Nah, ini loh sampai kayak begitu penjelasannya di dalam kitab Al-Hikam itu. Nah, nggih, pun kula lanjut nggih. Niku masalah terkait dengan diskusi kita di WA kemarin. Wadzalika, adapun yang dinamakan akmalul qulub, perbuatan hati, itu mislus sobri, seperti sabar. Sabar niku ngeten nggih, Pak. Nek enten wong duwite gak ono, gak tek duwe duit, kok ono peluang nyolong. Kok gak nyolong niku namine sanes wong gak duwe peluang apa-apa. Niku belum bisa dibuktikan. Enten wong di dolimi kancane, tapi iso bales tapi ora bales, niku nah, niku perbuatan hati. War ridho dan ridho. Ridho niku nrimo. Wasjudi lan zuhud. Zuhud niku mboten seneng dunya. Tidak mencintai dunia. Tidak mencintai dunia itu bukan berarti tidak punya dunia. Cirine napa? Cirine nggih zakat itu kan dunya to. Nek wis wayahe zakat ya zakat. Kok ora zakat iku berarti seneng banget karo dunya. Wayahe sedekah nggih, sedekah. Ngoten. Wayahe nafakoi istri ya nafakoi istri, wayahe nafakoi anak nggih nafakoi anak. Nah, kan enten to cerita sampai nuwun sewu, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ada orang yang uangnya banyak tapi disimpen-simpen terus, ngoten nggih. Anake sekolah sampai SPP-ne nunggak, wong tuwane ora tau dikai. Padahal wong tuane wis sepuh-sepuh, ngoten niku. Kan enten cerita-cerita ngoten niku. Iku tuh berarti dia itu sangat terpukau, sangat terpikat dengan dunia. Wong dunia niku kan untuk ladang akhirat dunia niku. Lah nek dikumpul-kumpul ketok. Nek jare kata Pak Royo sering cerita, iya nek Cina digawa. Oh, melu digawa nang kuburan gitu. Napa ngoten nggih? Napa nggih? Ada ya, tapi tidak selalu seperti itu ya. Tidak selalu seperti itu. Nggih. Tambah satu lagi. Wat tawakkuli dan tawakal. Berarti yang namanya akmalul hati, pekerjaan hati, amal hati itu adalah sabar. Contohnya sabar, ridho, zuhud,
tawakal, wa hubbi liqa'illah, dan cinta bertemu Allah. Cinta bertemu Allah niku nggih nek teng donya gampangane sering wiritan, sering zikir. Selalu zikir bahkan. Lah kok salat ae ora? Lha pripun? Jare seneng Gusti Allah, dikon salat ora salat, ya kurang pas. Kudune kan ya salat gitu. Zikir. Titik. Qila li Abdul Wahid. Nah, niki setelah penjelasan itu tadi, sekarang dicontohkan dengan sebuah cerita. Qila li Abdul Wahid, diucapkan di Abdul Wahid kepada Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Hahuna, wahai Abdul Wahid, nek basa Jawane Kang Abdul Wahid, rajulun, hahuna rajulun qad ta'abbada khamsina sanatan. Ada seorang lelaki yang beribadah terus-terusan kepada Allah selama 50 tahun. Qad ta'abbada, sungguh ada seorang yang jungkung ibadah kepada Allah khamsina sanatan, 50 tahun. Nah, Abdul Wahid niku diceritani ngoten niku, kemudian beliau faqasodahu, beliau diparani atau di faqasodahu itu dituju. Beliau nyambangi lah. Nek Pak Farid biasanya ngeten iki. Ana wong sakti. Nang ndi? Nang Klaten. Dueleki ngoten to Pak Farid. Nah niku faqasodahu niku goleki ngoten niku lho maksud. Nah, niki nggih wonten ada cerita, terus dia kemudian menempuhnya. Dia mencoba untuk mencarinya. Nah, setelah ketemu, faqala Habibi akhbirni angka. Niki Habibi niku sebutan penghormatan kepada orang yang baru ditemui. Saya itu punya teman orang Mesir, Pak. Orang Mesir ngajar di kampus gitu. Dulu sekolah S2 di kampus juga, lalu kemudian ngajar di kampus, S3 juga. Nah, itu kalau ketemu saya itu senengannya Habib gitu. Saya itu pertama-tama Habib gitu. Itu kan kekasih, masa aku kekasih LGBT kok. Wah, saya ternyata. Lah niku nek mboten ngerti niku ngoten niku, Pak. Nah, jadi kita itu juga harus paham budaya orang lain sehingga tidak salah paham. Kita harus memahami budaya orang lain agar tidak salah paham. Oh, itu ternyata panggilan ngakrab ngoten. Niki Habibi, wahai kekasihku, akhbirni, mbok saya diceritani, sampaikanlah kepada saya angka tentang keadaanmu yang beribadah 50 tahun itu. Hal qanita bihi, adakah dengan beribadah 50 tahun itu engkau kemudian menjadi orang yang qanaah? Qanaah niku napa, Pak? Riman niku, Pak. Merasa cukup. Qala lah, jawabannya orang yang ibadah 50 tahun niku napa, Pak? Mboten niku. Kula niku pun ibadah 50 tahun tapi kok qanaah aku roh dereng enten. Nah, terus ditakoni malih, qala fahal anista bihi. Adakah engkau merasa tentram dengan ibadah 50 tahun itu? Jawabannya nggih ngoten, qala la. Ora. Berarti dia itu malah wong niku nek ibadah lahir niku dikencengi. Enten kemrungsung mboten? Enten mboten? Sering toh? Waduh, targetku seminggu 2 juz ora kelakon. Targetku salat bengi 21 rakaat ora kelakon. Ngoten niku. Enten kemrungsung mboten? Nah, ngoten niku. Buktine ngoten. Ternyata itu kadangkala tidak mengayemkan itu membuat tentram.
Harusnya wong sholat itu semakin sholat semakin tentram, ngoten lho. Semakin qanaah. Qala la, tidak, itu tidak terjadi pada saya. Fahal radita, apakah dengan sholat 50 tahun, puasa 50 tahun itu engkau menjadi orang yang ridho anhu terhadap Allah? Qala, jawabannya ya la. Nek niki wong Jawa biasanya mesti merendah toh, Pak. Tapi di kitab ini tidak ditafsiri ngoten niku. Karena gini ki tenane memang ngono iku. Qala la. Tidak, saya juga tidak semakin ridho. Qala, kemudian Abdul Wahid radhiyallahu an niku mbatin ngeten iki. Fa innama maziduka minhu as-shalatu wasyam. Sesungguhnya tambahanmu dari sholat dan puasa 50 tahun itu berarti tambahanmu sholat dan poso. Jawabannya nggih. Nggih bener. Qala laula anni istahi. Kalaulah aku tidak malu mingka denganmu, la akhbartuka, pasti akan aku kabarkan kepadamu anna muamalataka lahu khamsina sanah, sesungguhnya hubunganmu dengan Allah dengan sholat dan puasa itu selama 50 tahun itu madkhulatun, kelebon penyakit. Madkhulah itu ada sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk niku maksudnya penyakit ati. Contoh apa ora ono wong sing, apakah tidak ada orang yang sholat yang tidak riya? Akeh to Cik. Apa ana wong sing poso tujuan hanya ikhlas untuk Allah? Mboten. Enten sing poso niku ben dugdeng, enten sing poso itu ben cewek kae gelem karo aku. Kan enten ngoten to. Dhisik sik nom, nek sing saya sampai saiki ngono ya ancane kebangetan. Sik nom-nom biyen ngoten niku, Pak. Ilmu mahabbah ngoten kan enten to. Ora enten. Nek biyen mungkin yang ngono karena muda ya. Nek ana wong muda ora ngono blas berarti memang jempol. Tetapi nek semakin tua kok sih tetep ngono wae nggih. Nggih. Bangetan aja. Kudune wis ora. Nah, itu kok kalau seandainya saya itu tidak malu kepadamu, kok ora sungkan ngono, saya akan mengabarkan kepadamu bahwa ibadahmu yang 50 tahun sholat dan puasa itu pasti kelebon penyakit. Karena nopo? Logikanya nggih, kalau ibadah-ibadah itu tidak kemasukan penyakit itu pasti akan memunculkan yang disebut tadi. Orang niku nek ibadahe salate api, posoe api, nek ikhlas tenan, pasti akan memunculkan yang namanya qanaah. Pasti memunculkan rasa ridho, rasa ayem tentrem kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah, rasa hub cinta kepada Allah. Niku pasti ngoten niku. Jadi gampang-gampangane nek meriksa awake dhewe ngoten. Aku iki salatku ya wis akeh, tapi kok rasa ridho, rasa syukur sing sering-sering disampaikan di pengajian itu kok ora ono. Ah niku menjadi koreksi. Nggih mboten jenengan tok kula nggih ngoreksi. Karena niku untuk parameter kita melihat kita itu sudah berhasil mboten. Nggih berhasil, ada progres nggih, ada kemajuan. Qala Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu taala anhu. Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, itu menceritakan ngeten iki terkait dengan cerita ini. Arada bidzalika, maksudnya Syekh Abdul Wahid tadi itu menghendaki dengan ucapannya yang kok seandainya saya tidak malu pasti aku akan mengabarkan kepadamu bahwa muamalah atau ibadah-ibadah
yang sholat dan puasa 50 tahun itu tadi kelebon penyakit, itu maksudnya seperti ini. Nah, niku yang menjelaskan Abu Thalib. Jadi niku tingkatane al-hikmah al-hikam dijelasaken, jelasaken kali Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad dalam menjelaskan mengutip Syekh Abdul Wahid. Nah, Syekh Abdul Wahid itu dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Thalib al-Makki. Jadi terap-terapane kata nih jelas penjelasannya. Annahu lam yarfa'ka bi a'malika. Karepe Syekh Abdul Wahid itu bahwa sesungguhnya Allah lam yarfa'ka tidak mengangkatmu bi a'malika dengan sebab amal-amalmu ila maqamatil muqarrabin ke tingkat makom para orang-orang yang dekat kepada Allah. Maksudnya dengan sholat dan puasa yang 50 tahun itu Allah tidak mengangkatmu ke derajat para orang-orang yang dekat kepada Allah. Fayujidaka mawajidal arifin. Karena kalau engkau diangkat menuju makom orang-orang yang dekat kepada Allah, pasti engkau akan menemukan apa yang ditemukan oleh orang-orang arif, orang-orang yang ahli ma'rifat. Fayakunu maziduka minhu a'malul qulub. Kalau orang-orang yang diangkat ke makom muqarrabin dan kemudian menjadi ma'rifat kepada Allah, maka tambahannya itu pasti terkait dengan amal hati. Amal hati yang tadi niku sabar, zuhud dan lain-lain. Allati yusta'milu biha kullu mahbubin, yang dimana dengan amal hati itu digunakan oleh para pecinta Allah, matlubin yang disupre. Di annal qanaata, karena sesungguhnya yang namanya qanaah bihi kepada Allah, ihku halul mukini, yaitu keadaannya orang-orang yang yakin gitu. Merasa cukup niku adalah keadaan orang yang yakin kepada Allah. Wal unsu, dan adapun rasa tentram bihi dengan Allah, iku maqamul muhibbi, adalah makomnya para pecinta. Ayem tentrem niku jenengan nggih sing enten istrinya Pak Farid kan mboten enten nggih. Nah niku nek disanding kan seneng ngoten lho Pak. Kita itu kalau disanding orang yang dicintai niku seneng toh. Nggih. Apa maneh Pak Mutadi. Disanding sing disenengi mesti ayem. Nah, kita itu kalau betul-betul bisa berzikir kepada Allah, sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, bahkan selalu beserta kita, kudune ayem toh. Itu tanda, salah satu tanda wong nek wis mlebu derajat pecinta niku nggih ayem tentrem kepada Allah. Waridho, dan adapun ridho itu wasful mutawakkili. Adapun ridho itu adalah sifatnya orang yang bertawakal. Ai innama anta indahu fi tabaqati ashabil yamin. Maksudnya innama anta, sesungguhnya engkau, indahu di sisi Allah, fi tabaqati ashabil yamin, di derajatnya para orang-orang yang di sebelah kanan. Kan enten orang yang sebelah kiri niku sing jelek toh. Enten yang sebelah kanan itu orang-orang apik toh. Niku pun ahli surga lho niki. Orang sebelah kanan niku ahli surga. Nah. Lah, tetapi ngeten iki. Di surga itu ada yang dipanggihi oleh Allah, enten sing mboten. Jenengan mertamu disuguhi tapi gak ditemoni enak ra? Mboten enak. Nggih, pun Pak Farid milih niku nggih terserah wong milih kok. Nek aku ya
mertamu ya disuguhi ya ketemu ketemu jagongane ya enak niku membahagiakan. Nah, lebih repot lagi untuk lagi temboran suguhi kan celaka to. Aku kan sudah mengatakan terserah sampean milih sing endi ngono lho. Bali ya tadi. Berarti sing dideleki mung sugihane tibane. Dari rumah kok nemoni kok lagi temoni ya. Putri kono-kono kan salah ora nemoni. Nah, itu di dalam Al-Qur'an disebutaken nadhiratun napa Pakmu tadi? Wujuhi yauma idzin. Ya insyaallah ayatnya ngoten niku. Jadi nanti itu ada orang-orang yang sangat berbahagia karena gini wau dijagongi. Nah, itu mboten mung kanan. Orang di sebelah kanan niku kan nggih ngeten nggih. Orang di sebelah kanan niku enten sing nek diibaratkan kehidupan. Ana bos. Nah, sing cedhak karo bos itu iso dipek mantu barang to. Lah nggih to? Saking cedhake apa-apa wis dipercaya. Tapi yo ana bala tentaranya nggih sebelah kanan. Tapi bala tentara itu ya gak deket. Kadang-kadang bos itu ya ora ngerti karo sing bala tentaranya itu. Tapi sing cedhak ya mesti ngerti, akrab, iso dipek mantu, iso dijak besanan barang. Ibarate ngoten niku. Tapi nggih pun ahli surga lho niku. Famaziduka minhu mazidul umum. Artinya kalau yang terjadi dengan sholat yang 50 tahun, puasa 50 tahun tetapi tidak mendapatkan hasil yang amal-amal hati seperti ridho, zuhud dan lain-lain tadi, berarti itu tambahanmu, itu tambahan sebagaimana dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang umum. Min a'malil jawarih, dari amal-amal anggota badan. Hadhihi, hal ini isyaratun ila ma qulnahu, adalah sebagai isyarat sebagaimana yang pernah kami katakan di kitab ini, min afdholiyati a'malil qulub ala a'malil jawarih, tentang keutamaan amal-amal hati daripada amal-amal anggota badan. Faman wafaqahullahu ta'ala ila manazilati hadhil maqamat, dan barang siapa ditolong oleh Allah untuk menduduki makom ini, wa yuwafiyahu, dan mengerjakan atau mendirikan hukuk ya, wa yuwafi wayuwafiyati hukukiha, dan mendirikan hak-haknya amal batin itu fil balaya, di dalam saat diuji atau dicoba oleh Allah, an-nazilati, yang lagi diturunkan, cobaan yang lagi diturunkan, an-nazilati bihi, yang lagi diturunkan oleh Allah, faqad hasala ala kunuzil birri, maka sungguh dia berhasil mendapatkan gudang kebaikan. Jadi orang yang ditolong oleh Allah mendapatkan amal-amal batin, maka dia itu adalah orang-orang yang mendapatkan gudangnya kebaikan. Berarti nek enten gudang kebaikan, berarti enten kotak kebaikan, enten dompet kebaikan. Berarti sing amalul jawarih itu, amalul anggota badan itu koyok dompet kebaikan atau kotak kebaikan dibanding ke gudang kebaikan. Ngoten niku disebutaken teng kitab niki. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menunjukkan kita memahami apa yang disampaikan oleh
Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Ibnu Abbad ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menolong kita agar mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah.